warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari anggota kelompok. Saya Tania Karunisa dengan NIM menjadi Citra 160. Saya Niwasa Mendelisa dengan NIM 852. Saya Syarin Aurelia Lamba dengan digit terakhir 703. Saya Rina Dumulianti dengan NIM menjadi Citra 167. Saya pertama dengan NIM terakhir 584. Kami akan mempresentasikan mengenai video kesimpulan sidang perkara nomor 56 garing G garing 2025 garing PTUN Semarang. Selamat menyaksikan. A few moments later. PTUN merupakan lembaga peradilan administratif yang memiliki fungsi untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan tata usaha negara atau administrasi pemerintahan. PTUN bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dalam tindakan dan keputusan pemerintah. Melalui kontrol yudisial ini, PTUN memastikan agar tindakan administrasi pemerintah tidak melampaui kewenangannya dan tetap sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, sekaligus memberikan mekanisme perlindungan bagi warga yang dirugikan baik melalui pembatalan keputusan, perintah pencabutan, maupun penundaan melaksanakan keputusan apabila berpotensi menimbulkan kerugian yang sulit dipulihkan. Di sini kami akan menyampaikan duduk perkara nomor 56 garing G garing 2025 garing PTUN Semarang mengenai kepegawaian. Yang poin pertama yaitu keputusan pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wicana ditetapkan pada tanggal 30 April 2025 pukul 23.59 dan langsung berlaku pada 1 Mei 2025 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian para penggugat merasa mengalami kerugian terkait nama baik, reputasi akademis, dan juga karir. Kebijakan tersebut memicu protes dan keresahan dari mahasiswa, dosen, alumni, orang tua, mahasiswa, serta organ yayasan PTKSW. Timbul dampak lanjutan berupa terganggunya tata kelola fakultas, hubungan antar dosen yang terbelah, layanan akademik yang tidak optimal, serta potensi gangguan penerimaan mahasiswa baru dan akreditasi. Kemudian para penggugat telah mengajukan keberatan administratif sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Karena tidak dijawab, keberatan dianggap dikabulkan atau putusan fiktif positif. Gugatan ke PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara diajukan beserta permohonan penundaan pelaksanaan keputusan sampai perkara memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, isu hukum utama dalam persidangan. Dalam persidangan perkara nomor 56/G/2025 Petun Semarang antara dosen sebagai penggugat dan rektor sebagai tergugat. Persidangan ini berfokus pada keabsahan surat keputusan pemberhentian Saudari Ninon Maladyugra SHMH sebagai Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana dan Saudara Fredelino Pradesausa SHMH sebagai Koordinator Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Kealumnian Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Selanjutnya, persidangan akan menilai proses pengambilan keputusan, kesempatan bagi para pejabat kampus untuk membela diri secara adil, serta kewenangan rektor dalam mengeluarkan keputusan pemberhentian dan sejauh mana keputusan itu masih berada dalam batas kewenangan jabatannya. Selanjutnya yaitu argumen penggugat. Yang pertama, pemberhentian 2 staf oleh Rektor Universitas Kristen Satya Wacana dilakukan secara sepihak, tanpa dialog atau klarifikasi terlebih dahulu. Tindakan ini dinilai mencerminkan tata kelola yang tidak transparan dan tidak adil. Selain itu, SK pemberhentian diterbitkan tanpa mengikuti prosedur evaluasi, sehingga dianggap tidak sah dan melanggar asas administrasi yang baik. Selanjutnya, yang kedua itu rektor tidak pernah memberikan bukti untuk tuduhan ketidakprofesionalan yang menjadi alasan pemberhentian. Akibatnya, kedua pihak mengalami kerugian material dan imaterial, termasuk
tercorengnya reputasi serta dampak psikologis. Oleh karena itu, untuk mengembalikan kehormatan dan kepastian hukum, SK pemberhentian ini harus dibatalkan beserta segala akibat hukumnya. Selanjutnya, alur persidangan perkara nomor 56-G/2025-PTUN Semarang. Yang pertama, sidang pertama dilaksanakan pada Rabu 29 Oktober 2025. Sidang berlangsung pada pukul 9.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB di ruang sidang Cakrab Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Semarang. Agenda pada persidangan ini meliputi penambahan bukti surat para pihak baik dari penggugat maupun tergugat, serta pemeriksaan keterangan 3 orang saksi dari pihak penggugat. Dalam persidangan ini, majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya melalui bukti dan saksi. Yang kedua, sidang kedua dilanjutkan pada Rabu 5 November 2025. Sidang berlangsung pukul 9.00 WIB sampai 10.00 WIB di ruang sidang Chandra Pengadilan Tata Usaha Kota Semarang. Agenda pada sidang ini adalah penambahan bukti surat dari para pihak. Pada persidangan ini, tergugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan tambahan alat bukti yang ditambahkan. Selanjutnya, sidang ketiga dilaksanakan pada Rabu 12 November 2025 pada pukul 9.00 WIB sampai 10.00 WIB. Kembali di ruang sidang Cakrab Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Semarang. Agenda pada sidang ini berlanjut pada penambahan bukti surat serta penyampaian pendapat ahli yang dihadirkan oleh para pihak, baik tergugat maupun penggugat. Selanjutnya, sidang keempat dilaksanakan pada Rabu 19 November 2025 pukul 10.00 WIB sampai 11.00 WIB. Sidang dilakukan melalui persidangan e-court dengan agenda penyampaian kesimpulan para pihak. Pada tahap ini, para pihak baik tergugat maupun penggugat menyampaikan rangkuman akhir dari seluruh rangkaian pembuktian yang telah berlangsung. Dan yang terakhir, pada Rabu 3 Desember 2025 pukul 11.00 WIB sampai 12.00 WIB, Majelis Hakim menjadwalkan pembacaan putusan secara elektronik melalui e-court. Pada putusan ini merupakan hasil musyawarah majelis atas seluruh rangkaian proses yang telah dilalui. Konteks regulasi yang melatar belakangi sengketa. Konteks regulasi sengketa ini bertumpu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa setiap keputusan pejabat administrasi termasuk pimpinan perguruan tinggi harus dibuat secara cermat, transparan, akuntabel, dan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. UU ini juga mewajibkan pejabat memberi kesempatan kepada pihak terdampak untuk menyampaikan pendapat sebelum keputusan dijatuhkan. Lalu, ketika para penggugat mengajukan keberatan tetapi tidak mendapat respons, timbullah putusan fiktif positif yang secara hukum dianggap mengabulkan keberatan tersebut dan menjadi dasar diajukannya gugatan ke PT UN. Dengan demikian, sengketa ini muncul karena dugaan pelanggaran prosedur administratif dan penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan SK pemberhentian. Lalu, dampak perkara bagi para pihak dan dunia pendidikan selama berperkara. Yang pertama itu adanya protes dan demo oleh mahasiswa, lalu yang kedua tidak terlaksananya rapat senat di kampus UKSW, lalu adanya kerugian material dan imaterial, dan yang terakhir adalah administrasi dan birokrasi pendidikan yang terganggu. Baik, selanjutnya kesimpulan. Keputusan Rektor UKSW yang memberhentikan 2 pejabat Fakultas Hukum dinilai para penggugat tidak sah karena diterbitkan tanpa prosedur yang transparan dan tanpa kesempatan membela diri. Upaya administratif yang tidak dijawab melahirkan putusan fiktif, positif, hingga gugatan diajukan ke PT UN. Selama persidangan, diperiksa bukti, saksi, dan ahli untuk menilai keabsahan keputusan tersebut. Perkara ini menimbulkan gangguan tata kelola fakultas, keresahan, sivitas akademika, serta kerugian bagi para pihak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.